Tragedi pasca G30S tahun 65 menyimpan misteri kelam mengenai intervensi kekuatan global. Misteri peran Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, dalam operasi pembasmian Partai Komunis Indonesia kini terkuak secara perlahan. Dokumen-dokumen rahasia Amerika Serikat yang dideklasifikasi menunjukkan adanya hubungan erat antara CIA dengan militer Indonesia. Keterlibatan pertama melibatkan Robert Martens, pejabat politik kedutaan Amerika di Jakarta yang diketahui menyusun daftar nama tokoh penting anggota PKI dari kliping koran harian rakyat. Daftar itu yang diserahkan Martens melalui perantara Adam Malik, mempermudah pengejaran dan pembunuhan massal orang-orang PKI dan yang dituduh PKI. Seperti dilansir dari liputan khusus majalah Tempo, bertajuk Tangan Lengli dalam pembasmian 1965 yang terbit pada 11 Oktober 2015, daftar tersebut menjadi kunci. Di pangkalan militer Singapura, intelijen Amerika CIA bersekutu dengan Dinas Intelijen Inggris MI6. Dari markas rahasia di Phoenix Park, kedua badan intelijen itu melancarkan operasi propaganda hitam. Mereka menyebarkan berita palsu mengenai kekejaman PKI dan intervensi komunis Tiongkok demi menggoyahkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Di lingkup ideologis, intervensi juga dilakukan oleh akademisi Amerika. Tokoh seperti Geigen Poker, konsultan CIA, dan Clifford Geertz memengaruhi pemikiran militer Indonesia. Tesis Geertz tentang penggolongan masyarakat santri, abangan, dan priai yang kemudian dipakai TNI sebagai peta politik. Rantai komando militer dari Jakarta beroperasi secara sistematis. Angkatan Darat disebut memobilisasi milisi sipil anti-komunis seperti Banser dan kami untuk melakukan operasi pembersihan orang-orang PKI dan yang dituduh PKI. Selain itu, Dinas Intelijen Jerman, BND, dan Dinas Intelijen Australia atau ASIS disebut juga terlibat dalam pendanaan, pelatihan, dan propaganda untuk memastikan penuntasan pembasmian PKI hingga ke akar-akarnya. Keterlibatan Amerika Serikat dalam pembasmian PKI dimulai dari meja kerja kedutaan besar di Jakarta. Tokoh sentralnya adalah Robert J. Martens, seorang spesialis komunisme di bagian staf politik. Martens tiba di Indonesia pada September 1963 dengan latar belakang pernah bertugas di Moskow. Kehadiran Martens di Indonesia memiliki misi spesifik. Ia ditugaskan mengikuti perkembangan seluruh aktivis sayap kiri. Martens fokus pada pergerakan aktivis PKI, Pemuda Rakyat, Gerwani, serta organisasi underbow-nya, termasuk juga partai afiliasinya, seperti Partindo, Murba, dan PNI. Martens bekerja secara sistematis di balik penyamarannya sebagai diplomat. Martens menyusun arsip rahasianya dengan cara yang sederhana namun efektif. Ia aktif mencatat nama-nama tokoh PKI yang menonjol dari berbagai sumber terbuka. Sumber utamanya adalah koran resmi PKI, yaitu Koran Harian Rakyat. Selama 2 tahun, dia mengumpulkan catatan berisi nama tokoh-tokoh komunis. Daftar nama bersumber dari kliping koran ini kemudian menjadi senjata paling mematikan. Seperti dikutip Tempo, Martens mengenang bahwa ia selalu mencatat nama setiap kali membaca pidato seorang pemimpin Partai Komunis di Semarang atau di daerah lain. Tapi ia menolak tuduhan bahwa nama-nama itu dipersiapkan khusus atas perintah untuk membantu Angkatan Darat. Menurut Martens, seluruh data nama tokoh PKI yang ia kumpulkan dari Koran Harian Rakyat itu diberikannya kepada seorang utusan Adam Malik yang mengunjunginya seminggu setelah peristiwa 30 September. Berdasarkan dokumen rahasia Amerika Serikat yang dideklasifikasi, Adam Malik disebut memiliki kontak dengan CIA di Jakarta. Tuduhan ini yang juga diulas dalam buku Legacy of Ashes, The History of CIA, menyebut Adam Malik direkrut oleh perwira CIA bernama Clyde McAvoy melalui perantara seorang pengusaha Jepang. Martens menyerahkan daftar nama tersebut kepada utusan Adam Malik itu.
Selanjutnya ia mengaku tak tahu menahu apabila daftar nama yang ia buat jatuh ke tangan Angkatan Darat. Namun, bantahan Martens diragukan oleh laporan investigasi Kathy Kaden, seorang jurnalis wartawan kantor berita State News Agency. Kathy menuding kedutaan Amerika terlibat dalam penumpasan PKI. Kathy menyatakan Martens telah menyerahkan daftar nama penting anggota PKI yang harus diburu. Laporan investigasinya ini menjadi informasi kontroversial yang menghebohkan publik. Kim Adhyatman, asisten Adama Malik, membenarkan pertemuannya dengan Martens. Kim mengakui menerima nama-nama tokoh PKI dari Martens. Martens menyuplai nama-nama itu secara lisan saat mereka bertemu. Kim menyebutkan, Martens bahkan memiliki daftar orang-orang biro khusus PKI yang sangat rahasia. Daftar yang dibuat Martens diduga mencakup hingga 5.000 nama dan identitas tokoh PKI di tingkat pusat hingga kota Madia. Dengan daftar ini, pengejaran dan pembantaian anggota PKI menjadi mudah dan cepat. Ratusan ribu nyawa melayang setelah daftar tersebut disalahgunakan. Amerika Serikat sendiri telah mendeklasifikasi dan merilis ribuan dokumen rahasia terkait peristiwa G30 SPKI dan pembantaian massal setelahnya secara bertahap. Surat-surat yang dideklasifikasi itu sebenarnya merupakan laporan harian CIA kepada Presiden Amerika Serikat. Mereka menyebutnya The President's Daily Brief. Laporan-laporan itu dulu berklasifikasi top secret. CIA memberi informasi mutakhir situasi-situasi negara yang dilanda konflik, seperti negara-negara di Amerika Latin, negara-negara di Timur Tengah, Vietnam, India, Pakistan, dan Indonesia. Informasi ini dipasok ke Presiden Lyndon B. Johnson untuk bahan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan Amerika di negara-negara tersebut. Bahan untuk presiden itu ditulis singkat-singkat, tak lebih dari 10 alinea, dan disampaikan setiap hari. Dalam materi yang dikeluarkan pada periode 1 Oktober sampai akhir November 65, informasi mengenai situasi politik Indonesia selalu diletakkan di urutan pertama. Di awalnya selalu dipampangkan peta Indonesia. Di situ terdapat garis-garis hitam, menggambarkan lokasi komando daerah militer di seluruh Indonesia. Strip-strip itu diduga disajikan untuk memberikan gambaran kepada Presiden Lyndon B. Johnson tentang distribusi kekuatan militer di Indonesia. Pada 1 Oktober, sehari sesudah pembunuhan para jenderal, para agen menyampaikan informasi kepada Presiden Johnson bahwa komunis Indonesia ada kemungkinan menyiapkan bentrok melawan tentara. Di situ ditulis, semua bergantung pada kondisi Presiden Soekarno. Jika Soekarno mati atau terluka serius, perang saudara tak bisa dicegah. Keesokan harinya, pada 2 Oktober, CIA memberikan info bahwa konsulat Amerika di Medan melaporkan tentara telah bersiap menggelar operasi pembersihan komunis. Pada 4 Oktober, CIA menginformasikan kepada Presiden bahwa sejumlah lingkaran jenderal Angkatan Darat percaya itu saatnya menggulung komunis. Hari berikutnya, disampaikan siaran radio Jakarta yang menyebutkan 300 orang komunis dikumpulkan militer. Setelah informasi itu, alinea berikutnya diputihkan. Pada 6 Oktober, CIA menginformasikan selebaran ganyang komunis di Jakarta banyak beredar di Jakarta. Pada 7 Oktober, CIA memasok info kepada Presiden Johnson bahwa pemakaman Ade Irma Suryani, putri Jenderal Nasution, berhasil membangkitkan amarah kaum muslim yang diperkirakan akan melakukan kekerasan terhadap kalangan kiri. Esoknya, CIA menyebutkan gerakan anti-komunis mulai membakar kantor-kantor dan rumah anggota PKI. Kepada Presiden Johnson hari itu CIA melaporkan bahwa semua jenderal di Indonesia sepakat menunjuk Jenderal Soeharto sebagai pemimpin operasi menumpas PKI. Selanjutnya, pada 12 Oktober, CIA membriefing Presiden Johnson bahwa kantor pusat Gerwani diserang. Letnan Kolonel Untung juga ditangkap. Setelah keterangan pencidukan Untung, alinea berikutnya kosong. Pada 14 Oktober, CIA memberitahukan informasi bahwa Aidit tertangkap. Di Jakarta juga terjadi penyerangan terhadap Universitas Respublika
kampus yang disebut Pro-Peking, untuk membangkitkan gerakan anti-Cina. Pada 18 Oktober, CIA melaporkan otoritas militer di Jakarta mengumumkan pembekuan Partai Komunis Indonesia di Jakarta dan onderbau-onderbaunya. Esok harinya, tertulis kelompok Muslim di Sumatera Utara mulai membersihkan komunis. Disebutkan, tentara berada di belakang kelompok itu. Pada 21 Oktober, CIA memberitahu Presiden Johnson bahwa penangkapan dan sweeping terhadap para anggota komunis makin hebat di Jakarta. Sejak 21 sampai 26 Oktober, CIA terus melaporkan perkembangan penangkapan anggota PKI oleh tentara. Pada 27 Oktober, CIA menginformasikan untuk penumpasan PKI di Jawa Tengah, tentara telah mengirim pasukan dari Jakarta dan menggalang kekuatan di Jawa Tengah. Pada 28 Oktober, CIA menyampaikan kepada Presiden Johnson bahwa Soekarno dalam pidatonya masih berusaha membela PKI. Pada 29 Oktober, CIA melaporkan, Kedutaan Amerika di Jakarta mengabarkan bahwa situasi keamanan Indonesia makin buruk. Di Jawa Tengah, diperkirakan ketegangan akan terus meningkat. Lobi untuk bantuan militer Amerika Serikat berjalan cepat, dipimpin oleh seorang perwira tinggi yang memiliki koneksi kuat. Sosok krusial tersebut adalah Brigadir Jenderal Ahmad Sukendro, yang saat itu menjabat Menteri Negara pada Kabinet Dwi Kora I. Sukendro bukan perwira biasa. Ia dikenal sebagai tangan kanan Jenderal A.H. Nasution untuk urusan intelijen dan termasuk dalam kelompok pemikir di Angkatan Darat. Laporan Tempo mencatat peran vitalnya inilah yang membuat ia menjadi perwira yang paling sering dihubungi dan dibutuhkan AS. Sukendro segera mengirimkan permintaan mendesak kepada Kedutaan Amerika di Jakarta. Permintaan tersebut dilaporkan Duta Besar Marshall Green melalui telegram kepada Menteri Luar Negeri Dean Rusk tertanggal 1 November 1965. Sukendro meminta pasokan 3 jenis bantuan: obat-obatan, peralatan komunikasi taktis, dan senjata kaliber kecil. Telegram Green ini memperlihatkan betapa gentingnya situasi bagi militer di lapangan saat itu. Kebutuhan Sukendro terhadap peralatan komunikasi sangat terperinci dan strategis. Ia meminta 3 basis peralatan komunikasi yang tidak dimiliki oleh para pemimpin militer. Permintaan ini jelas menunjukkan upaya militer untuk mengonsolidasikan kekuasaan di tengah kekacauan politik. Permintaan ini juga memperlihatkan betapa Sukendro berperan besar dalam melobi bantuan tersembunyi Amerika untuk militer, sebagaimana namanya disebut 76 kali dalam dokumen Amerika Serikat. Basis pertama yang diminta adalah perangkat radio komunikasi portabel untuk para pemimpin Angkatan Darat di wilayah Jakarta. Peralatan ini vital untuk menjamin komunikasi yang aman dan tidak terendus di tengah suasana darurat. Kebutuhan ini mendesak karena komunikasi yang stabil menjadi kunci untuk mengendalikan situasi di ibu kota. Hilangnya komunikasi bisa berarti hilangnya komando total di hari-hari genting. Kebutuhan kedua jauh lebih ambisius, mencakup seluruh wilayah komando. Sukendro meminta sistem jaringan telepon khusus penghubung markas Kostrad. Jaringan ini harus terhubung dengan komando daerah militer di Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, hingga Banjarmasin. Permintaan ini menegaskan niat militer untuk membangun jaringan kontrol sentralistik di seluruh Nusantara. Permintaan ketiga berfokus pada epicentrum penumpasan PKI. Militer membutuhkan sistem komunikasi yang lebih efektif khusus untuk wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah area konsentrasi utama penumpasan PKI, dan sinyal yang efektif sangat diperlukan untuk mengkoordinasi operasi di lapangan. Rincian kebutuhan ini menunjukkan militer AS dan AD Indonesia merencanakan operasi pembasmian dengan taktik matang. Duta Besar Green sendiri secara terang-terangan mengakui memberikan bantuan perangkat komunikasi meskipun dengan versi yang minimalis.
Ia menyebutkan 3 unit handy-talkie merek Motorola P31 senilai $40.000 Amerika diserahkan kepada Soeharto. Green berdalih, bantuan itu hanya untuk kebutuhan pengawal Nasution melindungi keluarganya. Namun, laporan investigasi Cathy Cadan membongkar skala bantuan yang sesungguhnya jauh lebih besar dan canggih. Cadan menulis bahwa CIA memberikan radio Collins KWM-2, sebuah perangkat pemancar penerima frekuensi tinggi yang sangat canggih pada masanya. Perangkat ini jelas bukan sekadar walkie-talkie biasa yang diklaim Marshall Green. Perangkat canggih tersebut didatangkan melalui jalur rahasia yang terstruktur. Radio Collins KWM-2 diangkut menggunakan pesawat Hercules C-130. Pengiriman dilakukan dari Pangkalan Angkatan Udara Amerika di Clark, Filipina, dan dikirim langsung menuju markas Kostrad di Jakarta. Logistik ini membuktikan adanya dukungan militer langsung dan cepat dari AS. Selain peralatan komunikasi, bantuan yang disalurkan disamarkan dengan program kemanusiaan. Penulis lain menyebut Amerika mengirimkan bantuan obat-obatan dalam jumlah sangat besar pada November 1965. Bantuan ini mencurigakan karena Indonesia saat itu tidak dilanda bencana alam. Bantuan obat-obatan itu diperkirakan hanya kamuflase belaka untuk pengiriman senjata. Secara keseluruhan, bantuan logistik ini terbukti strategis dan vital. Alat-alat komunikasi yang dipasok CIA digunakan untuk mengkoordinasi komando daerah militer di seluruh Indonesia. Fasilitas ini memastikan AD di bawah komando Soeharto dapat mengendalikan rantai komando penumpasan secara efektif dari pusat hingga ke daerah. Bantuan tersembunyi ini menegaskan kembali bahwa Amerika menunggangi ombak politik 1965. Bantuan tersebut memperlihatkan jalinan kerjasama militer yang erat antara militer Indonesia dengan pihak Amerika. Amerika tidak hanya memberi dukungan moral, tetapi menyediakan peralatan yang menentukan keberhasilan operasi militer di lapangan. Operasi penumpasan PKI tidak hanya berlangsung di medan pertempuran tetapi juga di kancah perang informasi. CIA menjalin kerjasama erat dengan intelijen Inggris MI6 untuk menghadapi musuh bersama. Kedua lembaga ini secara terstruktur berbagi informasi intelijen yang sensitif dan rahasia. Aliansi ini menjadi kunci utama dalam membalikkan opini publik dan politik di Indonesia. Markas Pusat Operasi Propaganda MI6 yang dikenal sebagai Information Research Department atau IRD ditempatkan di kawasan Phoenix Park, Singapura. Kompleks perkantoran ini menjadi pusat mata-mata Inggris untuk menyebarkan propaganda anti-komunis selama masa Perang Dingin. Agen-agen CIA yang mengawasi perkembangan politik di Indonesia juga sering berkeliaran di markas regional tersebut. Phoenix Park berfungsi sebagai ruang kendali bagi aliansi gelap melawan Jakarta. Inggris menugaskan diplomat ahli propaganda, George Frank Norman Redaway, untuk mengambil alih operasi di Indonesia. Misi Redaway lugas dan brutal, melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk menyingkirkan Soekarno. Meskipun MI6 pada awalnya ingin menghentikan konfrontasi Malaysia, mereka kemudian dibujuk Amerika Serikat untuk menunda tujuannya. Fokus utamanya kini adalah menghancurkan PKI demi kepentingan Amerika. Dari Phoenix Park, IRD segera mengeluarkan berita-berita propaganda yang masif. Propaganda tersebut secara sistematis menyiarkan kabar mengenai kekejaman PKI dan intervensi komunis Tiongkok. Berita menyesatkan itu disalurkan kepada stasiun radio dan surat kabar di Indonesia dan mancanegara. Ironisnya, berita palsu yang diproduksi IRD seringkali kembali ke Indonesia melalui siaran BBC yang justru dipercaya oleh rakyat Indonesia. Intervensi asing juga dilakukan di ranah intelektual untuk memengaruhi Angkatan Darat. Tokoh sentral dalam infiltrasi ideologi ini adalah Guy Jean Pauker, ahli Asia Tenggara dari Rand Corporation, sekaligus konsultan CIA. Pauker menjalin hubungan dekat dengan petinggi tentara dan secara rutin menulis kajian mendalam tentang PKI. Catatan Pauker tentang struktur,
strategi, dan ideologi PKI dari 1960 hingga 1964 sangat detail dan mengesankan. Selain Pauker, tesis antropolog Clifford Geertz juga dimanfaatkan secara politik. Geertz, yang penelitiannya dibiayai proyek yang melibatkan CIA, dikenal dengan tesis penggolongan masyarakat Jawa, abangan, santri, dan priai. Buku The Religion of Java karya Geertz menjadi bacaan wajib di kalangan militer Indonesia. Pengelompokan ini kemudian digunakan TNI sebagai peta politik untuk mengidentifikasi kelompok abangan yang diasosiasikan dengan PKI. Keseluruhan operasi ini menunjukkan bahwa pembasmian PKI didukung oleh strategi berlapis. Perang informasi yang dilancarkan dari Phoenix Park ditambah dengan infiltrasi ideologis ke dalam Seskoat memastikan TNI tidak hanya memiliki senjata fisik, tetapi juga peta politik dan justifikasi ideologis untuk bertindak. Operasi gabungan CIA bersama EMAI6 ini berhasil menyingkirkan Presiden Soekarno dan menghancurkan infrastruktur PKI secara sistematis. Intervensi asing dalam tragedi 1965 tidak hanya dimainkan oleh Amerika dan Inggris. Jerman dan Australia turut ambil bagian dalam koalisi anti-komunis ini. Badan Intelijen Jerman BND yang dipimpin oleh Reinhard Gehlen memberikan dukungan finansial dan logistik yang signifikan kepada militer Indonesia. Der Spiegel pada 1971 melaporkan bahwa BND menyokong intelijen militer Indonesia dengan 300.000 mark Jerman dalam bentuk uang, radio, dan senjata. Keterlibatan ini diduga terjadi saat CIA mengalami tekanan propaganda anti-Amerika di Indonesia. Dukungan Jerman diperkuat oleh kehadiran Kolonel Rudolf Obstgerroder, seorang mantan kolonel SS Nazi. Ia ditempatkan di Jakarta dan memiliki hubungan dengan lingkaran militer Indonesia, termasuk Soeharto. Laporan Kementerian Luar Negeri Jerman juga mencatat Brigadir Jenderal Sukendro mengunjungi Jerman pada paruh kedua November 1965. Meskipun tujuannya dirahasiakan, kontak-kontak militer, keamanan, dan intelijen Jerman terus terjalin selama pembantaian massal. Australia juga berperan aktif dalam operasi propaganda. Sir Keith Shen, Duta Besar Australia untuk Indonesia, segera melancarkan propaganda sehari setelah pembunuhan para jenderal. Shen mengirim materi pemberitaan ke Canberra, secara langsung menuding PKI sebagai dalang pembunuhan para jenderal sebelum adanya penyelidikan resmi. Propaganda ini secara strategis bertujuan untuk menjatuhkan legitimasi Soekarno dan Subandrio, serta mendukung militer Indonesia berkuasa secara politik. Materi propaganda yang dikirim Shen dari Jakarta beredar luas melalui media Australia. Kementerian Luar Negeri Australia memberikan panduan harian untuk radio Australia agar isi siaran sesuai dengan materi yang dikirim Shen. Shen mengakui bahwa ia mendapatkan materi ini dari kerja sama erat dengan Badan Intelijen Inggris dan Australia. Di sisi Amerika, investasi jangka panjang terhadap militer Indonesia telah lama dilakukan. Sejak 1950-an, Amerika meluncurkan berbagai program bantuan dan pelatihan. Program ini bertujuan untuk menanamkan pengaruh dan menjadikan TNI sebagai sekutu yang kuat dalam membendung komunisme di Indonesia. Paul F. Gardner mencatat setidaknya 2.800 perwira Indonesia belajar di Amerika antara 1952 hingga 1965. Program-program ini termasuk kursus intelijen rahasia di Pulau Saipan, pangkalan militer tersembunyi di Pasifik Selatan. 17 pemuda Indonesia, atas persetujuan Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX, digembleng latihan para militer oleh CIA di sana pada 1952. Selain itu, perwira seperti Ahmad Yani dan Kolonel Soeharto menerima pendidikan di sekolah komando terkemuka seperti Fort Leavenworth, Kansas. Kolonel Soeharto menjadi perwira kunci yang pulang dengan membawa misi ideologis.
Sekembalinya dari Fort Leavenworth, ia menjadi kepala sekolah staf dan komandan Angkatan Darat di Bandung. Soeharto bekerja sama dengan konsultan CIA, Guy Gene Pauker, untuk mengembangkan doktrin militer baru. Doktrin baru ini mendorong tentara membangun aliansi kekuatan sipil di lapangan. Strategi ini membuat tentara bersekutu dengan organisasi keagamaan, pemuda, dan kelompok lokal anti komunis seperti HMI, Banser, dan Serikat Pekerja Muslim. Aliansi ini terbukti efektif sebagai senjata politik yang kemudian dimobilisasi dalam operasi pembasmian PKI pada Oktober 1965. Pembasmian PKI pasca tahun 65 tidak terjadi secara sporadis, melainkan diorganisasi secara sistematis melalui rantai komando militer dari Jakarta. Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat, mengendalikan seluruh operasi. Perintah untuk bertindak turun langsung melalui telegram kepada komando daerah militer di seluruh Indonesia. Perintah dari pusat ini memastikan bahwa operasi pembersihan PKI dilaksanakan serentak dan terstruktur. Bukti adanya perintah sentral ini diperkuat oleh temuan dokumen rahasia militer di Aceh. Peneliti Jess Melvin menemukan 3.000 halaman dokumen yang merinci instruksi pembantaian dari Jakarta. Dokumen ini mengungkapkan bahwa serangan TNI terhadap PKI dipimpin secara terpusat. Rantai komando ini melibatkan pusat hingga ke Panglima daerah militer. Rantai komando ini mengeluarkan instruksi pemusnahan yang sangat tegas. Mayor Jenderal J. Moko Ginta pada tengah malam 1 Oktober 1965 mengeluarkan instruksi. Ia memerintahkan semua anggota angkatan bersenjata secara tegas dan sungguh-sungguh untuk memusnahkan kontra-revolusioner dan semua pengkhianat sampai ke akar-akarnya. Perintah ini menunjukkan bahwa fokus operasi bukan lagi penangkapan, melainkan pemusnahan. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim di daerah kemudian meneruskan perintah tersebut kepada elemen masyarakat. Di Grobogan, Jawa Tengah, Letkol Tejo Suwarno memberi komando kepada masyarakat. Lebih baik kalian membersihkan sendiri daripada saya yang membersihkannya. Kalimat ini adalah instruksi eksplisit yang memicu pembunuhan ekstrayudisial. Militer disebut melatih puluhan ribu milisi sipil anti-komunis untuk mendukung operasi penumpasan. Pelatihan ini diberikan oleh personel RPKAD di berbagai daerah. Peserta pelatihan diambil dari organisasi keagamaan dan mahasiswa seperti Banser NU, HMI, dan kami. Pelatihan singkat ini bertujuan agar mereka memiliki keberanian menumpas komunis ke akar-akarnya. Latihan fisik yang diberikan sangatlah mengerikan, bertujuan menghilangkan rasa takut membunuh. Aktivis HMI, Budi Yono, bersaksi tentang pelatihan di Kandang Menjangan, Kartasura. Karung-karung yang dipakai latihan perang-perangan ternyata diisi tubuh orang betulan. Para pemuda diperintahkan menyerbu dan menusuk karung tersebut dengan sangkur sehingga darah muncrat keluar. Setelah pelatihan, milisi sipil diterjunkan dalam operasi penangkapan dan pembunuhan. Komandan Banser di Lumajang, Sugiri, bersaksi bahwa mereka dipinjami senjata api dari Kodim, namun tidak diberi peluru. Ribuan anggota Banser kemudian dikerahkan membentuk pagar betis mengelilingi kawasan Blitar Selatan. Pembantaian mencapai puncaknya ketika simpatisan PKI yang tertangkap diserahkan kepada milisi sipil. Cudlari Hashim, anggota Banser, bersaksi tak terhitung jumlah orang PKI yang diangkut truk tentara untuk diserahkan kepada Banser. Eksekusi dilakukan pada malam hari setelah lubang permakaman disiapkan. Bahkan, ada anak buah yang bandel memberi cudlari kuping orang PKI sebagai hadiah. Operasi pembasmian PKI pada tahun 1965 terbukti didukung secara struktural, logistik, dan ideologis oleh kekuatan asing, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Marshall Green, Duta Besar Amerika di Jakarta, secara ringkas merangkum peran negaranya. Kami tidak menciptakan ombak, tapi hanya menunggang ombak itu sampai ke pantai.
Meskipun Green mengakui pemberian walkie-talkie dan bantuan dana, ia menolak bertanggung jawab atas ratusan ribu korban jiwa, menyatakan Amerika tidak mendongkel Soekarno. Kontroversi utama terletak pada daftar nama tokoh PKI yang disusun Robert J. Martens. Martens mati-matian membantah bahwa ia sengaja mempersiapkan daftar tersebut untuk Angkatan Darat. Namun, ia membenarkan bahwa ia memberikan nama-nama pemimpin dan kader senior kepada pasukan non-komunis, meskipun ia berdalih data tersebut diambil seluruhnya dari media komunis Indonesia dan bisa diperoleh siapa saja. Tapi para peneliti ragu mengingat mustahil Martens tidak tahu bahwa orang dalam daftar yang diberikannya akan dibunuh. Dilema moral juga menimpa pelaku lapangan. Budi Yuwono, aktivis HMI yang dilatih RPKAD, bersaksi tentang kerasnya pelatihan dan eksekusi massal di tengah sawah. Sementara itu, anggota Banser seperti Sugiri mengaku tidak menyesali perbuatannya karena menganggap itu adalah bela negara dan agama untuk mencegah peristiwa Madiun 1948 terulang. Tragedi ini melahirkan impunitas yang bertahan lama. William Colby, Kepala Divisi Timur Jauh CIA Gismiru, berpendapat bahwa strategi membidik infrastruktur menggunakan program pembunuhan jauh lebih unggul daripada invasi militer. Peran militer Indonesia yang didukung secara logistik dan ideologis berhasil menguasai narasi sejarah. Hingga kini, keluarga korban dan penyintas 65 masih menuntut pengungkapan kebenaran, keadilan, dan reparasi atas pelanggaran HAM yang didalangi oleh rantai komando dari pusat dan didukung oleh kepentingan politik perang dingin pada masa itu.